Selamat datang di Jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Hari ini kita hadir dengan konten terbaru di Jam 8 Worldwide bernama Interview Apaan Sih? Nah, seperti gue bilang tadi, ini adalah subgenre dari Jam 8 Worldwide. Mungkin ada terkaget-kaget kok tiba-tiba ada interview. Ya, ini biar rame aja lah channel kami ya. Dan interview ini itu kita akan mengundang orang-orang sangat berprestasi dan juga berpengaruh di bidangnya masing-masing ya. Dan tentu saja untuk tamu pertama hari ini kita akan segera mengundang. Ini adalah seorang pria yang dia pernah terkena sakit gigi tetapi lututnya yang hancur. Inilah dia, Bapak Supriyono. Bapak Supriyono, terima kasih setelah kedatangannya. Bapak ini masih sakit gigi atau sudah tidak sakit gigi? Ini saya ceritakan ya. Boleh. Awalnya itu saya nggak sakit. Semua kehidupan nggak ada yang sakit. Betul. Tapi di berjalannya waktu jadi sakit. Pertamanya sakit gigi. Kenapa sakit gigi tapi yang sakit di dengkul? Kenapa? Karena pas sakit gigi saya ke dokter. Ya. Nggak lihat kanan kiri, fokus di sakit, dihantam sama bes. Oh, jadi akhirnya sakit. ketika sakit gigi waktu disuruh nganga, bes masuk. Bukan, kok oh iya, Iya. bukan gitu. Kok gimana? Jadi pas mau nyebrang, saya nggak lihat kiri kanan lagi. Fokus, oh itu ada apotik nih. Apotik tukang gigi nih. Apotek tukang gigi. Ya. Iya. Boleh. Saya jalan, tuk. Pas lagi nikmat-nikmatnya jalan, dihantam sama bus. Langsung gigi sakitnya selesai, kaki saya yang hancur. Oh iya, itu sangat menyedihkan sekali cerita dari Pak Supriyono Siregar ini. Karena lutut dia ini merupakan salah satu aset. Karena yang kita tahu dia adalah atlet Muay Thai, di mana lutut itu sangat digunakan untuk menyerang orang ya. Kalau boleh tahu sekarang lututnya ada di mana, Pak? Lututnya tetap masih di kaki. Karena walaupun cita-cita saya menjadi atlet Muay Thai, tapi sebenarnya saya memiliki mimpi kapal laut. Oh, kamu mau jadi kapal laut, baik. Kapal laut. Mau jadi kapal laut. Oke. Perkenalkan, Budiono Siregar. Cita-cita saya Sekdes, kepala desa. kapal laut. Jadi Bapak ini juga ingin menjadi kapal laut, tetapi di sisi lain dia mau jadi Muay Thai juga. Jadi kapal laut Muay Thai gitu, KPM. KPM. Jadi bagaimana Bapak ketika itu ya ingin menjadi kapal laut, tetapi ingin juga menjadi Muay Thai? Gimana sih tips and triknya untuk bisa membagi itu kehidupan antara kehidupan yang sekarang dan kehidupan nanti? Untuk membagi kehidupan sekarang dan nanti. Iya. Seperti cerita yang pernah saya ungkapkan. Iya. Itu cerita tentang. Boleh diperjelas suaranya, Pak? Iya, itu cerita seperti yang saya jelaskan mengenai kita hilang kambing, jual sapi. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan ya kita ya. Ya istilah kata kalau orang-orang awam gitu, kita yang penting fokus di sekarang aja. Nanti masa depan mah urusan kita sama Tuhan. Iya, betul. Hai kalian umat manusia. Udah. Oh, sabar. Nah, kebetulan Bapak Supriyono Siregar kapal laut Muay Thai ini dia membawa salah satu barang berharga yang dia punya, dan ini adalah turun-temurun dari buyutnya ya, yaitu ember keramat. Boleh silakan Pak dijelaskan ember keramat apa? Ini ember keramat. Karena kalau nggak keramat bisa ke Budi, ke Joni, atau ke saudara-saudara saya yang lain. Ember ini sangat berguna. Ketika misalnya saya kehujanan, bisa menampung. Iya, betul. Atau mungkin bisa menutup. Ketika kebanjiran, bisa membuang air. Atau mungkin kalau saya sebel, saya basuh kak nih orang. Boom. Saking keramatnya, Saking itulah dia keramatnya. ember keramat. Ember keramat. Tidak lain tidak bukan Nona Ambon pica. Bapak Supriyono ini juga telah banyak sekali prestasi yang kita ketahui. Di samping dia ini juara lomba kerupuk 20 tahun berturut-turut. Ya. Lomba makan kerupuk, tapi kebetulan kerupuk pasar ya. Jadi memang setelah lomba makan kerupuk dia dihakimi massa. Dan juga dia apa lagi? Oke. Untuk saya ceritakan dulu untuk lomba kerupuk. Kami memakan kerupuk
biasa kerupuk putih. Tapi kita punya lebar itu 3 kilometer. Betul. Jadi 3 kilometer itu kami harus habiskan dalam waktu 20 tahun. Jadi pas di urutan ke 1000 meter, udah melempem. Iya. Tapi kami harus kuat dan semangat. Kalau boleh saya tahu, apakah memakai nasi atau lontok? Kami tidak pakai lontong atau pakai nasi. Jadi kami memakannya langsung di dalam kuali besar, nyemplung bareng sama soto-soto. Oh, kayak bobon ya, bobon style. Bobon Santoso, Iya, tapi versi kerupuk gitu. versi kerupuk. Terus prestasi saya yang lain itu banyak ya. Seperti mimpi saya tadi menjadi kapal laut, saya juga punya mimpi untuk tarik tambang. Tarik tambang. Tarik tambang. Memimpikan tarik tambang. Tarik tambang. Saya punya mimpi tarik tambang. Di mana tidak lawan manusia. Tapi, Itu terlalu sama. Saya bermimpikan saya menarik kapal laut saya ke tengah laut. Dengan tarik tambang. Sorry. Tidak boleh ketawa. Iya. Sorry. Jadi saya menarik dengan tadi tambang saya dengan tenaga habis makan kerupuk 3 km luasnya ke tengah laut dengan tali tambang. menarik kapal laut di lengan tarik tambang tidaklah mudah. Banyak sekali halangan yang terjal menimpa Bapak Supriyono Siregar, kapal laut Muay Thai Ember Keramat. Boleh diceritakan Pak, ketika itu pengalamannya waktu Anda sedang menarik kapal laut, tetapi ketika ditarik ternyata itu bukan kapal laut, tapi itu dia adalah kapalan. Bisa saya bercerita di awal, tapi sebelumnya kok makin banyak gelar saya. Coba tidak apa-apa, namanya juga host menghormati saya. Ya, emang ujung-ujungnya bukan kapal laut yang saya tahu. Kalau kapal laut itu sudah harus tahan bang. Ya, menarik kapalan. Kapalan yang saya tarik ini tidak sembarang kapalan. Bang, aduh, lu harus kuat. Iya. Kapal yang saya tarik ini bukan kapal laut biasa, tapi kapalan. Kapalan ini pun bukan sembarang yang tertempel di kaki manusia biasa. Saya tarik dari kaki kapalan gajah duduk. Saya tarik terus sampai akhirnya kapalan itu bisa selesai. Betul. Ternyata kapalan itu tertutup sama kapal api. Oh, tertutup oleh kapal api. Jadi kakinya itu, kapalannya terbakar oleh kapal api. Kapal api. Seiring berjalannya waktu, Bapak Supriyono ini juga di samping kapal laut, Muay Thai dan Ember Keramat, dia pernah sekali bertemu idolanya yaitu Michael Jordan. Ketika itu Michael Jordan sedang bermain di salah satu stadion di Amerika dan Bapak Supriyono ini ngajakin untuk sparring futsal. Boleh diceritakan pengalamannya dengan bertemu Michael Jordan? Itu sangat pengalaman yang luar biasa ya, ketemu Michael Jordan dan juga para atlet basket lainnya ya. Selain Michael Jordan, ada Michael Phelps juga. Michael Phelps kayak ya. Kami juga bermain futsal bersama sama saudara Michael Sedunia. Michael Sedunia dengan atas nama Michael Sedunia berkumpul. Oh iya. Jadi saya lawan 14 juta orang bermain futsal bersama. Dan saya juga, karena saya tadi dijelaskan bahwa gelar saya sebagai atlet Muay Thai, ketika melewati dari 5 orang, saya sudah keluar jurus rotang. Rotang ya? Ya, saya terinspirasi menjadi atlet Muay Thai gara Rotang dan Tonija. Jamaika. Tonija Jamaika. Jadi bola tetap di bawah, kepala saya kena dengkul satu-satu. Itulah. Karena 14 juta orang ya. Iya. Saya menarik kapal laut dari belum selesai, saya hajar lagi. Kalau boleh tahu, ketika futsal itu siapa yang nggak patungan antara Anda atau Michael Jordan? Yang tidak patungan antara saya dan Michael Jordan adalah, bisa Bapak pastikan sendiri ya. Iya. Dan pemirsa yang ada penonton saat ini, seperti yang kita bisa bicarakan nanti, bahwa yang tidak ikut patungan itu adalah ya Michael Phelps. Michael Phelps. Iya. Karena dia tidak diajak
cuman saya undang-undang aja ngeramein di acara makan kerupuk bersama. Betul. Jadi untuk Michael Phelps atau teman-temannya Michael Phelps yang menonton video ini, tolong bilang ke dia untuk bayar patungan futsal. Ya, Oke, baiklah, hari ini terima kasih sudah datang Bapak Suprianus Siregar, Kapten Laut Muay Thai. Sudi kiranya ini untuk kita tampilkan boleh Pak kepada khalayak luas video ini, apakah boleh? boleh. Apakah saya boleh memberi motivasi kepada? Boleh, silakan motivasi Saya terakhir. memberi- Singkat saja Pak, singkat Iya, saja Pak, silakan Pak. Singkat saja. Ya. Sebaik-baiknya tupai melompat, pasti lebih baik kita duduk tenang dan diam. Betul. Demikian motivasi dari saya. Semangat. Sampai jumpa lagi di edisi interview apaan sih selanjutnya. Dadah. Oke. Langsung episode 2 kali ya gue ya. Iya.